Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman, kita lanjutkan ya pembahasannya. Pertanyaan kedua nih seputar perbaperan, dunia perbaperan. Maksudnya gini, kita tuh mungkin sekarang atau mungkin ya kita sekarang sedang menghadapi orang-orang yang baper lah di sekeliling kita gitu. Kadang-kadang misalnya kita mau ngasih nasihat, dipikirnya kita menggurui, kita mau ngasih input apa, rasa-rasanya gampang tersinggung, reaktif, dan makin kesini saya nggak tahu ya, apa mungkin karena kita gampang ya sekarang dapat informasi ya melalui sosial media. Kayaknya kita tuh gampang banget melihat orang tuh sekarang jadi kok gampang emosi ya, gampang reaktif ya. Apa-apa kalau kita tuh ngasih sesuatu yang niatnya kita tuh baik tuh kenapa responnya selalu negatif gitu. Nah, bagaimana sih seharusnya tuh kita bisa melihat kondisi yang seperti ini, harus gimana sih sikap kita? Silakan. Iya, hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan kolbun. Kolbun ya. Kenapa? Karena kolbu itu artinya sesuatu yang mudah terbolak-balik. Iya. Diambil dari fi'il madhi dan fi'il mudhari, qallaba yuqallibu. Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Betul. Maka bagaimana caranya agar hati ini bisa terjaga dalam kebaikan terus? Ya harus dicas. Harus dilatih hati ini untuk selalu bersih. Nah, salah satu ciri ya, hati itu berpenyakit adalah mudah suuzon kepada orang lain. Jadi, apa-apa yang kemudian dia lihat pada diri orang tuh jadi suuzon terus. Berarti ada penyakit hati itu. Ya tadi dinasehatin, diguruin seakan-akan sok suci, sok benar dan segala macam. Berarti bukan salah orang juga yang barangkali menasehati kita, tapi mungkin hati kita yang terlalu baper, terlalu suuzon dengan itu semua. Maka bagaimana cara membersihkan hati itu? Yang pertama zikrullah tetap. Belajar untuk selalu mendekatkan diri dengan Allah dengan cara berzikir. Ya, hiasi lisan kita dengan zikir. Zikir itu sesuatu yang terucap di lisan tapi terikat di hati gitu. Orang yang berzikir, lisannya memang berzikir tapi hatinya itu memang terikatnya luar biasa. Maka dalam Quran Allah sampaikan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hati akan jadi tenang ketika engkau berzikir kepada Allah. Maka ketika ada orang yang menasihati kita, agar kemudian hati kita bisa menerima itu, ya anggap aja bahwa ini adalah bagian dari kebaikan Allah, rahmat Allah yang dititipkan melalui orang itu untuk diberikan kepada kita. Maka yang pertama zikir. Yang kedua, zikir spesialnya adalah perbanyak istighfar. Jadi kita itu diibaratkan begini kata hadis itu. Kalau kita berbuat kesalahan, maka Allah akan tempatkan di hatinya noda hitam, nuqtah, ya, titik hitam. Betul. Nah, titik hitam itu bisa dibersihkan ketika baca istighfar. Jadi saat kita membaca astaghfirullah, maka titik hitam di hati kita yang karena berbuat salah itu langsung dibersihkan. Maka mohon maaf, baginda Nabi itu, Masya Allah, amalnya sempurna. Tidak punya dosa karena dimaksum oleh Allah. Tapi tidak pernah kurang dari 100 kali istighfar. Karena baginda tahu bahwa istighfar ini yang bisa membersihkan hati kita. Itu Nabi loh. Iya. Apa kabar dengan kita? Apa kabar dengan kita? Surga nerakanya belum jelas. Udah ya. jelas. Iya. Nabi bukan, Rasul bukan. Surga belum jelas. Hisab masih menegangkan. Amal dikit, dosa banyak gitu. Allah, ya Rabb, ya. Entah harus berapa banyak istighfar. Maka hiasi istighfar kita dalam hidup ini agar kita gak mudah baper. Nah yang ketiga, ini penting nih, ini penting. Agar hati kita terus dalam kebaikan, belajar mulai hari ini. Jangan terlalu kepo dengan urusan orang lain. Jangan selalu ingin tahu dengan urusan orang lain. Contoh, ini mah bahasa sederhana ya. Mbak Mila dengan suami, jujur Ustadz mau tanya. Mana yang lebih berbahaya? Dosa kita, bukan, jawab ini deh. Mana yang lebih berbahaya? Dosa suami atau dosa kita? Yang lebih berbahaya. Yang lebih berbahaya untuk kita. Ya dosa kita nggak sih? Dosa kita. Iya, Betul nggak? Betul. Oke, mana yang lebih penting untuk kita? Isi HP suami apa isi HP kita? Kadang-kadang memang suka lihat isi HP suami kan? Gitu. Tapi yang lebih penting mana? Iya isi HP kita. Iya. Nah kita tuh kadang suka sibuk dengan urusan orang, padahal itu tidak membahayakan untuk kita. Yang membahayakan itu isi dalam diri kita. Betul. Kita. Betul? Iya. Oke, jawab lagi sekarang. Mana yang lebih membahayakan? Hinaan orang ke kita atau diri kita yang lebih hina daripada orang yang hina kita? Sebenarnya yang kedua sih. Yang kedua.
Kadang orang bilang gini, oh kamu begini-begini. Kadang izin. Apa yang orang hinakan ke kita, sebenarnya kita yang dihina jauh lebih hina daripada hinaan orang. Betul? Ada orang bilang, Ustadz, aku mah sakit hati dibilang sama orang banyak ngomong. Saya bilang, alhamdulillah. Orang taunya kau banyak ngomong. Orang nggak tahu kalau kita banyak hutang. Iya. Ya, jujur ya, ternyata hinaan orang yang bikin kita baper itu, sesungguhnya diri kita lebih hina daripada orang yang menghina kita. Iya. Tapi kadang-kadang kita suka lebih merasa berbahaya hinaan orang itu kepada kita daripada kehinaan kita yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya kembali lagi pada pernyataan Ahilman tadi ya, jangan kepoin urusan orang tuh. Ya udah, kita sibuk aja sebenarnya sama diri kita sendiri gitu ya. Perbaiki diri gitu, nggak usah dengerin orang gitu ya. Termasuk nanti yang selanjutnya, jangan sibuk dengan penilaian manusia. Nah, itu. Kita ini yang bikin hidup terbatas kenapa coba? Yang bikin hidup kita susah apa? Karena terlalu mengedepankan penilaian manusia. Padahal kita tahu, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul. Pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Selevel Rasulullah SAW. Masya Allah. Yang sebel aja juga banyak. Ada. Yang nggak suka, yang benci beliau juga. Ada. Ya apalagi kita ya. Kita siapa? Makanya kalau orang hidupnya sangat dibebani oleh penilaian makhluk, capek nggak? Capek. Lelah banget. Lelah. Kalau foto tahan nafas, biar kelihatan apa? Biar kelihatan Six pack. Yang ada sesak nafas. Ya Allah, ya. Kan itu yang kita tampilkan. Ya. Jadi kita membatasi ruang gerak kita karena apa? Karena penilaian manusia. Maka ada rumus kata guru saya, kalau kita berbuat baik karena Allah, maka jangan hentikan kebaikanmu karena omongan manusia. Apalagi kalau orang misalnya sudah seneng, dasarnya seneng dipuji. Iya. Kalau misalnya, maksudnya gini Ahilman, karena kita tuh memang sunatullah ya, senang dipuji ya, manusia ya gitu. Nah tapi kalau orang sudah cinta dengan pujian, nah itu bahayanya. Itu. Maka itu yang nanti namanya penyakit al-wahnu. Al-wahn. Wahn. Apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dengan dunia, pujian, kekayaan dan segala macam, wa karahiyatul maut, dan dia membenci kematian. Maksudnya apa? Dia lupa kalau dia akan kembali ke Allah gitu. Dia tenggelam dengan pujian-pujian dunia. Dia lupa bahwa pujian itu bukan untuk dia tapi untuk Allah harusnya. Maka ada istilah, mana yang lebih penting, pujian atau cacian? Sok, Mbak Mila jawab. Pujian atau cacian? Aku sudah tahu jawaban ini. Apa jawabannya? Karena sudah ngaji ya sama Ahilman. Maksudnya sebenarnya harusnya tuh sama aja. Dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Karena dua-duanya sama saja. Selama itu penilaian manusia sama. Ingat Mbak Mila, semua orang memuji kita belum tentu menjadikan kita masuk surga. Semua orang menghina kita belum tentu kita masuk neraka. Karena surga dan neraka tak ditentukan oleh penilaian manusia. Surga neraka itu ditentukan oleh penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mana yang mau kita sibukkan? Penilaian manusia atau penilaian Allah? Harusnya penilaian Allah. Tapi kenapa kita masih sering sibuk dengan penilaian manusia? Apalagi kalau dicaci itu rasanya tuh kayak dunia tuh berakhir gitu. Dicaci. Terus padahal mohon maaf, yang dicaci, yang mencaci, mana yang punya dosa? Sebenarnya mencaci ya. Karena dia lagi transfer pahala ya. Iya dong, makin kita dihina tuh kan dosa kita dipindahkan ke dia, pahala dia pindah ke kita. Ada ruginya nggak? Iya. Jangan mau didikte ya sama orang yang tuh. Kayak gitu ya harusnya ya. Balik lagi, yang menghina, yang dihina, mana yang dapat pahala? Yang dihina. Yang menghina, yang dihina, mana yang punya dosa? Yang menghina. Mindsetnya harus Jadi sebenarnya kita aja yang suka kadang-kadang membatasi gerak kita untuk bersyukur dengan keadaan yang sebenarnya. Oke Ahilman. Memang susah. Makanya kudu riyadhah. Riyadhah itu latihan. Masya Allah. Ahilman menarik, tapi kita harus jeda dulu nih. Sudah di queue. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.